Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atorida Fadana Samsiati, absen 7 dari kelas 12 Bahasa. Saya akan menceritakan asal mula kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya yang ganas dan sangat menyeramkan. Ia sangat ditakuti oleh semua binatang yang ada di hutan tersebut. Ia eh, ia adalah pemburu yang sangat ditakuti oleh semua binatang, khususnya pada tepian sungai yang ia tinggali. Sungai yang ia tinggali bermuara pada sebuah laut yang dimana laut itu juga ada hewan yang ganas, yaitu adalah hiu. Hiu itu bernama Sura. Sura sangat ditakuti oleh semua penghuni lautan. Ikan-ikan semua takut kepada Sura. Dan buaya yang ada di sungai tersebut bernama Baya. Setiap hari Sura memakan ikan-ikan yang ada di laut yang ada di wilayahnya. Akan tetapi, Sura mulai bosan dengan ikan-ikan yang setiap hari ia makan. Pada suatu hari, Sura mulai menyusuri lautan dan menemukan sungai yang bermuara pada lautan wilayahnya. Ia pun mulai menyusuri sungai tersebut. Lalu pada saat ia menyusuri lautan tersebut, ia menemukan sebuah sungai. Di tepian sungai mempunyai ada banyak hewan-hewan, yaitu kijang, kambing, dan hewan ternak lainnya. Sura melihat itu sangat gembira. Ia mulai memangsa hewan-hewan tersebut. 1 kali, 2 kali, 3 kali, Sura berkali-kali melakukan hal tersebut. Pada suatu hari, Sura seperti biasanya kembali ke sungai tersebut, namun Baya mengetahuinya. Baya memergoki Surya, dan Baya mulai marah kepada Sura. Ia berkata kepada Sura, "Hei, kenapa kamu ada di wilayah aku? Ini adalah wilayah aku, ini bukan wilayah kamu," kata Baya. Namun Sura merasa tidak masalah dengan itu. Ia merasa bahwa tidak ada wilayah yang terbagi. Ia merasa semuanya sama. Ia bilang, "Emang kenapa kalau ini wilayah kamu? Aku bosan dengan ikan-ikan yang ada di laut. Aku ingin mencoba daging-daging hewan yang ada di sini." Namun Baya tidak terima. Ia mulai kesal karena ia tidak bisa memangsa ikan-ikan yang ada di laut. Lalu mereka berdua akhirnya bertengkar, saling melukai satu sama lain. Namun karena Baya dan Sura sama-sama kuat, tidak ada yang kalah dari pertarungan itu. Karena mereka berdua lelah, dan Sura berkata, "Sepertinya kita harus mengakhiri ini, karena dari kita tidak ada yang memenangkan perkelahian ini." Baya setuju dengan perkataan Sura. Lalu mereka berdua memutuskan sebuah kesepakatan, yaitu Sura tidak boleh kembali ke wilayah Baya, begitupun Baya tidak boleh ke wilayah Sura. Mereka berdua sepakat dengan perjanjian tersebut. Akhirnya Sura pun kembali ke lautan. Saat di lautan, seperti biasa, dia kembali ke kegiatan sebelumnya. Sebelum ia ke sungai wilayah Baya, dia memakan ikan setiap hari. Namun Sura tetap bosan dengan itu. Sura mulai merencanakan sesuatu untuk kembali ke sungai dan untuk menikmati daging-daging yang membuatnya senang. Ia merencanakan sesuatu
Ia mulai memikirkan bahwa ia bisa ke wilayah Baya diam-diam tanpa sepengetahuan Baya. Akhirnya Sura pun mengendap-endap menyusuri muara yang berarah ke sungai wilayah Baya. Saat melihat situasi sungai, Baya tidak ada pada tempatnya. Baya tidak ada pada sungai itu. Sura pun gembira. Ia mulai memangsa kijang dan hewan-hewan yang ada di sana, dan ia membawanya pulang ke lautan. Setiap hari ia lakukan. Namun, Baya mulai heran kenapa hewan-hewan yang ada di tepian sungainya sedikit demi sedikit mulai berkurang, sedikit demi sedikit mulai habis. Ia curiga dengan Surya. Ia pun juga merencanakan sesuatu untuk memergoki Sura. Ia memutuskan untuk memancing menggunakan kijang. Ia sengaja melukai sebuah kijang agar kijang itu sebagai umpannya. Kijang ditaruh di tepian sungai dan Baya bersembunyi di balik batu. Seperti perkiraan Baya, Sura pun datang untuk memangsa binatang-binatang yang ada di tepian sungai. Ia pun gembira melihat sebuah kijang yang pas di tepian sungai yang membuat ia mudah untuk memangsanya. Ia pun mulai mengambil umpan yang diberikan oleh Baya dan Baya pun keluar dari persembunyiannya. Melihat itu Sura terkejut, dan lalu Baya mulai marah kepada Sura karena Sura melanggar perjanjian mereka berdua. Karena Sura merasa tidak perlu menempati perjanjian mereka, ia pun juga mulai membantah perkataan Baya, dan mereka berdua pun akhirnya mengulang kembali perkelahian yang mereka berdua lakukan beberapa hari yang lalu. Ya, mereka berdua pun mulai berkelahi. Namun, karena Sura mulai sedikit lengah karena perkelahian itu, Baya memanfaatkan itu dengan menggigit ekornya. Ia menggigit ekor Sura, dan Sura pun menggigit ekor Baya. Namun, karena Baya yang lebih dulu menggigit Sura, berakhirlah ekor Sura yang putus terlebih dahulu. Sura pun kesakitan dan kembali ke lautan. Ia kembali ke lautan dengan ekor yang sudah putus. Ia berhari-hari sedih di wilayahnya. Ia pun juga kesusahan untuk memangsa ikan-ikan yang ada di wilayahnya. Semenjak saat itu, Sura sudah tidak berani kembali ke sungai, ke wilayah Baya. Sejak saat itu, maka wilayah itu dinamakan sebagai Surabaya, yaitu kota saat ini, yaitu kota Surabaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.